Tata kostum Mesir kuno. Selama perkembangan peradaban Mesir kuno dari kerajaan kuno, kerajaan pertengahan, kerajaan baru, hingga ke periode penjajahan Romawi, hampir tidak terjadi perubahan yang mendasar dalam bentuk dan gaya kostum masyarakatnya. Keterikatan terhadap tradisi nampaknya lebih kuat dibanding kebutuhan-kebutuhan untuk menerima perubahan. Sifat ini menyebabkan seni Mesir berikut tata kostumnya mengungkapkan karakter yang sangat konservatif. Kostum yang dipakai pada awal peradaban Mesir kuno masih dalam bentuk yang sangat sederhana, ialah kostum dalam bentuk kemeja tanpa kerah atau tunika yang dinamakan kalasiris. Kalasiris yang paling awal ialah bentuk kemeja yang dipotong persegi mirip karung. Kalasiris di kemudian hari berkembang menjadi bentuk-bentuk yang sangat variatif. Ada kalasiris yang dipotong-potong miring ke bawah bentuk trapesium, dan ada kalasiris berlengan setali. Periode kerajaan kuno, penggunaan kalasiris adalah berlengan setali yang sangat pendek dan ketat. Dalam periode kerajaan baru, kalasiris tersebut panjang dan lebar serta banyak diberi lipit-lipit. Pemberian lipit-lipit pada kalasiris yang memberi kesan vertikal pada kostum adalah unsur dekoratif yang sangat dominan pada tata pakaian bangsa Mesir kuno. Kostum perempuan pada mulanya semasa kerajaan lama dan kerajaan pertengahan adalah baju terusan yang panjang ketat dan dikenakan tepat di bawah dada. Dua ban bahu menahan baju ini. Kostum ketat ini menampilkan figur perempuan sebagai bentuk obelisk yang ramping. Pada umumnya, kalasiris terbuat dari katun. Tipe katun yang digunakan adalah yang bersifat tembus pandang. Selanjutnya, kalasiris acapkali polos dan putih. Bagi Firaun, ratu, permaisuri, atau ningrat lainnya, kalasiris yang berlipit-lipit terbuat dari benang emas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah titisan dewa. Pada kalasiris, sebagai pelengkap busana, dikenakan juga berbagai sarung pendek dan aneka kerah. Pelengkap busana ini memberi efek dekoratif pada penampilan kalasiris. Sarung pendek atau skenti juga terbuat dari katun polos tembus pandang serta acapkali berlipit-lipit dililitkan pada pinggang dalam berbagai variasi. Pada bagian depan skenti diatur sedemikian rupa sehingga terjadi susunan lipit-lipit. Skenti yang sebelumnya ketat membaluti pinggul di kemudian hari menjadi semakin lebar dan kaku. Keadaan yang kaku ini adalah akibat penggunaan kanji. Dengan demikian, susunan lipit-lipit menjadi kaku pula dan dapat dibentuk sesuai kehendak. Umumnya, lipit-lipit bagian depan ini berbentuk segitiga. Untuk Firaun, tersedia skenti yang terbuat dari kulit yang dilapisi emas. Ada berbagai bentuk skenti, bahkan kadang-kadang dua skenti dengan ukuran berbeda dikenakan sekaligus. Kerah, atau mungkin lebih tepat disebut hiasan bahu, dikenal sebagai pektorial. Pektorial ini dibuat dari berbagai macam bahan. Untuk rakyat biasa tersedia pektorial yang terbuat dari bahan linen yang dikanji kaku. Untuk kaum aristokrat tersedia pektorial yang terbuat dari kulit atau emas. Namun pektorial senantiasa dihiasi dengan susunan motif-motif geometris. Pada pektorial sederhana dari linen, motif-motif cukup dilukis. Pektorial yang mewah dihias dengan susunan permata. Melengkapi penampilan kalasiris dilengkapi dengan rompi panjang yang terbuat dari untayan manik-manik. Manik-manik ini adalah unsur dekoratif lainnya yang terdapat pada tata kostum Mesir kuno. Gaya rambut yang pada umumnya adalah susunan jalinan rambut kecil-kecil acapkali dipadukan dengan manik-manik. Ada kalanya kalasiris juga dilengkapi stola, ialah selendang yang menutup pundak. Tutup kepala Mesir kuno beraneka ragam. Salah satunya yang pada umumnya dikenakan oleh pendeta dan Firaun terbuat dari kain persegi yang dilipat segitiga. Tutup kepala ini disebut klaf. Suatu bentuk tutup kepala lainnya adalah kegemaran menggunakan rambut palsu atau wig. Aneka mahkota yang terdapat pada Mesir kuno syarat dengan simbol-simbol. Skent, misalnya, adalah sebuah mahkota ganda yang masing-masing bagiannya menunjukkan kekuasaan atas kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir.
Mesir Hilir ditandai dengan mahkota merah dan Mesir Hulu ditandai dengan mahkota putih. Semasa Kerajaan Baru, sken diganti dengan seperes. Seperes ini ialah bentuk topi tinggi. Mahkota selalu dihias dengan simbol kobra, disebut ureus, yang menghadap ke depan. Simbol ini digunakan sebagai penolak bala. Ratu dan permaisuri selalu memakai perhiasan kepala berupa burung elang. Burung elang ini menghadap ke depan dengan sayapnya menutupi kedua telinga pemakainya. Selain itu dikenal juga mahkota Hamhamet, mahkota perang, dan mahkota Isis. Untuk menunjukkan bahwa hakikat Firaun adalah dewa, maka ia melengkapi penampilannya dengan menggunakan janggut palsu. Janggut ini dibuat dari serat-serat wol atau jalinan rambut diikat dengan pita ke belakang telinga. Janggut palsu ini jatuh lurus ke bawah. Sebagai penutup alas kaki dikenakan semacam sandal yang ujungnya tergulung sedikit. Pada bagian tumit ada batu. Perhiasan dan aksesoris yang melengkapi busana terbuat dari logam emas dan perak dengan hiasan permata. Banyak sekali digunakan kalung-kalung dari batu mulia akik dan kornalin. Juga gelang-gelang lebar dengan hiasan-hiasan motif-motif dan simbol-simbol khas Mesir kuno seperti ureus, papirus, elang, matahari bersayap, teratai, motif-motif geometris, dan sebagainya. Berbagai jenis kostum berikut pelengkapnya seperti kalasiris, kenti, stola, perkoral, rambut palsu, dan lain sebagainya tampil di Mesir kuno dalam periode-periode peradabannya. Periode Kerajaan Lama dan Kerajaan Pertengahan menampilkan perempuan ningrat dengan kostum ramping. Kostum ini dikenakan tepat di bawah dada, dua ban bahu menahan kostum ramping ini. Selanjutnya dikenakan pula pektoral dan rambut palsu. Sebagai aksesoris adalah sebuah kipas yang berbentuk teratai. Dalam keadaan siap tempur, Firaun melengkapi kostum perangnya dengan sabuk pinggang yang dihias dengan motif-motif dan simbol-simbol kerajaan. Ia memakai mahkota tempur seperes yang dihias dengan ular kobra. Ulu balangnya memakai skenti yang ikatan depannya membentuk jantung. Ulu balang ini juga berambut palsu. Pangeran kerajaan dalam keadaan tempur di atas mengenakan seragam tempur berupa lilitan ban-ban kulit yang diperkuat dengan logam. Ujung skenti yang dipakai berbentuk segitiga. Untuk menunjukkan bahwa ia itu ningrat, maka rambutnya diikat di samping kepala. Pemegang busurnya memakai baju tempur yang terdiri dari kepingan-kepingan logam. Pegawai istana di kerajaan kuno mengenakan skenti yang ujungnya berbentuk segitiga. Pegawai tinggi istana di kerajaan baru memakai kalasiris longgar berikut pektoral. Rambut palsu melengkapi penampilannya ini. Firaun kerajaan baru ketika memimpin upacara korban mengenakan mahkota ganda ialah skent. Skenti dan pektorialnya dihias dengan emas dan permata. Ratunya memakai mahkota elang dan sebagai tanda keagungan ia memegang cambuk agung. Ratu di periode kerajaan pertengahan dalam penampilannya sebagai perempuan dewa memegang tongkat yang dihias dengan teratai. Ia juga memegang kunci salib. Ia mengenakan kostum ramping dan memakai mahkota Isis, ialah mahkota berbentuk matahari bersayap. Permaisuri atau ratu di periode kerajaan baru berkalasiris katun polos longgar, putih, tembus pandang, dan berlipit-lipit. Kalasiris ini dilengkapi dengan skenti, stola, dan pektoral. Ia mengenakan mahkota elang dan mahkota Isis. Pengawalnya mengenakan skenti yang indah dan memakai tutup kepala segitiga ialah klaft. Payung yang dipegangnya berbentuk teratai. Pengaruh kebudayaan Mesir kuno adalah sumber gagasan yang tidak pernah akan kering terhadap penampilan modern. Gaun panjang sempit dengan garis pinggang yang ditinggikan semasa pemerintahan Napoleon adalah salah satu contoh. Bertepatan pula dengan penaklukan Napoleon atas Mesir, berbagai ragam hias yang berasal dari seni hias Mesir kuno digemari masyarakat Eropa.
Seni hias ini bukan hanya untuk desain pelengkap kostum, tetapi juga untuk desain perabot rumah tangga dan mebel. Tahun 1920 bertepatan dengan penggalian makam Tutankhamun, industri mode dunia, Amerika, Eropa memproduksi tekstil dan produk-produk mode lainnya dengan corak dan ragam hias Mesir kuno. Masa Mesir kuno di tahun 20-an merupakan sumbangan besar kepada gaya tahun 20-an sampai dengan tahun 40-an yang dikenal dengan sebagai gaya Art Deco.